Kang Wahyu, tadi saya sudah menyimak perihal alasan. Sebagaimana kita tahu bahwa calon kepala daerah itu, baik gubernur, wali kota, dan bupati, itu kan selain diusung oleh perseorangan, juga oleh partai dan gabungan partai politik. Dan minimal 20%, oke, di DPRD. Kalau per hari ini yang sudah dilakukan oleh Kang Wahyu itu dalam hal mendekati partai politik itu sudah sejauh mana? Ya, kita terus ikhtiar. Mm-mm. Artinya segala tahapan-tahapan dari tiap-tiap partai itu kita ikuti. Mm-mm. Seperti pemaparan visi misi gitu. Terus juga yang itu dimulai dari daerah gitu kan. Mm-mm. Kan berjenjang. Mm-mm. Di pusatnya juga kita ikuti Oh. gitu, ya. Nah, pada akhirnya kalau orang seperti saya, yang bukan orang partai politik gitu kan, ya harus ekstra lah gitu ya. Artinya berusaha meyakinkan partai politik sebagai kendaraan untuk berkompetisi di pilkada ini gitu. Semua kita ikutilah konstruksi dari setiap parpol gitu, sehingga nanti bisa mengkerucutkan mudah-mudahan Allah meridhoi ya nama saya itu bisa diusung oleh salah satu partai. Sudah berapa partai politik yang Kang Wahyu yang ikut penjaringan? dua Dua ya? dua karena kan yang buka penjaringan itu Partai Nasdem dan PKB. Kalau partai yang lain? Eh, Kalau partai yang lain malah kebanyakan kan ketua atau kadernya yang Oh begitu. yang ikut untuk berkontestasi. Kalau di dua partai politik itu 20% sudah sampai ya? Kan hitungannya kan pasangan, bukan pribadi kan. Baik. Nah, artinya kalau yang satu misalkan 6 kursi gitu ya. Nah, ya berarti harus berpasangan dengan yang minimal 3 kursi kan begitu. Kalau dapat yang 4 kursi ya berarti harus mencari yang minimal 5 kursi. Iya, iya. Supaya kendaraan ini bisa jalan. Iya, iya. Ya kalau syukur-syukur misalkan Nasdem 6 kursi dan PKB 4 kursi bisa bisa dipercayakan oleh partainya kepada saya ya sudah, itu udah 10 kursi gitu. Ya, saya mohon doanya. Amin. Nah, kalau setiap kandidat itu kan ketika dia maju itu punya visi, misi, dan program kerja. Nah, boleh ada bocoran kira-kira apa sih yang akan diperbuat oleh Kang Wahyu untuk Kota Serang ini? Visinya kalau dari saya itu, saya memimpikan Kota Serang itu sebagai kota kreatif. Kenapa sih? Karena kita tuh nggak kurang-kurang sebetulnya. Potensi kita tuh nggak kurang-kurang. Nah, bahwa sekarang ini kita masih ada sesuatu yang tidak optimal sehingga belum menghasilkan kebaikan yang luas, gitu ya. Ya itulah perjalanannya gitu ya dari setiap pemimpin-pemimpin yang sudah memimpin Kota Serang. Gitu. Nah, kenapa kok konsennya di kota kreatif gitu? Tentu kita ingat Ambon itu diakui UNESCO, mendapat sertifikat UNESCO sebagai kota kreatif itu dari bidang apa? Musik. Kalau nggak salah Jakarta tuh literasi. Ada lagi Pekalongan ya kalau nggak salah itu batik. Batik kita punya. Kuliner apa? Rabeg, sup, cak bandeng, semua kita tuh ada. Nah, menurut Kang Wahyu, kreatif Kota Serang itu dalam aspek apa nih? Iya, banyak. Banyak ya? Banyak. Budaya kita punya. Tahun 2023 kami di organisasi menggelar acara dari Banten untuk Indonesia, membawa 30.000 jawara ke Gelora Bung Karno. Gitu. Dengan tagline dari Banten untuk Indonesia. Kenapa? Karena saya ingin menampilkan potensi budaya Banten, khususnya Kota Serang, tampil di kancah nasional gitu, yang orang tahu gitu. Nah begitu juga sate bandeng, begitu juga pecak bandeng, gitu kan. Nah bahwa sekarang produknya ada gitu ya, dan sudah dipasarkan betul, tapi ada sisi lain yang kita belum garap. Gitu. Nah itu apa itu? Ya banyak, seperti begini. Kenapa kita tidak bisa mengekspor sate bandeng ke luar negeri? Wow.
Keren ini kalau sampai alasannya karena memang daya tahan gitu. Hmm. Ternyata saya belajar dari para pelaku UKM, ada mesin yang dia itu bisa membuat tahan sampai 1 tahun. Sate bandeng bisa bertahan selama 1 tahun Ketika dikemas itu. tanpa bahan pengawet itu, dan pastinya aman. Iya, dan sih membayangkan kalau ini jadi makanan jamaah haji, ya kan? Atau ya taruhlah jamaah haji lah ya, yang itu diatur oleh Kemendag bekerja sama. Misalkan cateringnya itu ada menu sate bandeng, gitu. Atau kita coba untuk nggak usah di pasar Asia aja dulu. Bisa keunikan rasanya gitu kan. Dan saya yakin yang makan sate bandeng itu yang baru pertama kali pun pasti akan suka gitu. Terus produk UMKM-nya, alhamdulillah hari ini saya mendapatkan kabar bahwa, boleh saya sebut merek ya, boleh ya? Boleh nggak? Boleh ya? Boleh ya, kan untuk kebaikan UMKM kan. Itu tangkal kawung, nama produknya itu tangkal kawung. Itu ekspor ke Korea. Hari ini sudah masuk ke kontainer, sudah berangkat kontainer. Yang diekspornya itu apa? Gula merah cair gitu, dan produk-produknya juga banyak gitu ya. Ada juga yang jual di luar daerah lain, dan bahkan dapat peringkat pertama dari perhelatan BJB Entrepreneurship. Artinya apa? Artinya kita punya potensi, tinggal mau nggak kita fokuskan gitu. Nah, waktu saya di Indakop, ada penyakit yang jelek nih di birokrasi nih. Nah, ini pejabat yang buka-bukaan gini, saya seneng. Jadi kalau kita mau memberangkatkan atau kita mau ada acara itu kan kita ada namanya anggaran. Anggaran itu misalkan 11 orang yang berangkat. Dulu sebelum saya pegang Indakop itu, ketika berangkat gitu ya ke satu daerah, itu bukan para pelaku UKM yang berangkat. Gitu. Di Kota Serang ya? Lebih banyak orang dinasnya. Boleh nggak? Boleh. Tapi di mana keberpihakan kitanya? Gitu. Maka setelah saya pegang itu, kalau ada 11, 7-nya pelaku UMKM, dinasnya 4. Gitu. Ini tanggal 3 kita ada apeksi, bahkan saya sendiri nggak ikut. Karena keterbatasan anggaran, lebih baik saya nggak ikut. Operasional diatur oleh bidang di sana, pelaku UMKM-nya harus berangkat sebanyak ini. Daripada kita dinas saya lebih banyak yang ikut. Jadi langsung pelakunya begitu ya? Pelakunya yang kita berangkatkan 7 orang nanti di apeksi gitu. Tapi produknya boleh itu nitip. Jadi kepada para pelaku UMKM itu nitip. Misalkan satu pelaku UMKM membawa 3 produk dari para pelaku UMKM lainnya. Itu kan keberpihakan kita gitu. Dibandingkan dengan dinasnya, orang dinas yang berangkat mau ngapain kan begitu. Iya. Saya menangkap ada beberapa hal yang inovatif saya kira dari Kang Wahyu ini berkaitan dengan upaya-upaya yang akan dilakukan, dan saya menangkap tadi ada skala prioritas ya, seperti halnya program yang tadi disebutkan. Semakin menarik pemirsa pembicaraan sore hari ini bersama Kang Wahyu, dan nanti kita akan lanjut pada segmen berikutnya. Siap. Nanti siap-siap ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya mesti harus dijawab dengan jujur oleh Kang Wahyu. Terima kasih. Pemirsa, kita bertemu kembali nanti pada segmen berikutnya.